591 10 kali kecepatan suara. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, 10 kali kecepatan suara. Kecepatan suara adalah 340 meter per detik dan 10 kali lipatnya adalah 3.400 meter per detik. Kecepatan seperti itu melampaui rudal atau peluru meriam biasa. Orang yang menyerang dari jauh pasti tahu bahwa Chen Fan dapat menyelidiki dengan energi jiwanya, jadi dia melancarkan serangan mematikan itu dari jarak 20 km. Hanya butuh 5 detik bagi tombak itu untuk menempuh jarak 20 km. Bang! Sebelum suara menusuk, tombak logam telah menyapu langit dengan seberkas cahaya listrik biru dan berada tepat di sebelah Chen Fan dalam sekejap. Bahkan ketika jaraknya masih jauh, Chen Fan telah mampu merasakan energinya yang luar biasa tinggi dan ketajamannya yang luar biasa. Itu adalah tombak sekuat pedang dewa tingkat bumi milik Lin Suming. Ledakan, tepat pada saat itu, Chen Fan tampak tanpa ekspresi. Dia langsung menyebarkan kehendak abadi ke udara, menghubungkannya dengan seluruh dunia. Setiap lintasan, setiap sudut, setiap aliran udara dari tombak logam muncul dengan jelas di benak Chen Fan. True Essence keluar dari tubuhnya dan menghasilkan pancaran cahaya biru. Tubuh harta karunnya menjadi jernih dan darah perak mengalir melalui nadinya, mengirimkan energi yang kuat ke tinjunya. Merusak, Chen Fan meninju. Tubuhnya adalah pancaran aura dan dia memukul ujung tombak dengan sudut yang luar biasa. Dentang, suara benturan mereka seperti dua palu logam raksasa yang saling beradu dan terjadilah ledakan sonik. Awan bergulung ke segala arah, dan semua pasir, batu, pepohonan, dan pagar dalam jarak puluhan meter teraduk, seolah-olah badai sedang mengamuk. Ketika awan debu terangkat, apa yang terjadi di dalam terungkap. Tombak logam setinggi 1 meter itu memiliki tubuh ramping dengan banyak ukiran rune di atasnya yang memancarkan cahaya biru. Tubuh misteriusnya terbuat dari logam putih keperakan. Ujung tombaknya masih bergetar hebat, mencoba menembus tubuh Chen Fan. Lampu listrik yang bersinar juga muncul dan mendorong ke depan seperti naga listrik. Tapi tinju Chen Fan terbungkus api emas dan aura biru seperti bola cahaya emas, itu terus menghentikan ujung tombak agar tidak masuk. Beberapa saat kemudian, tombak logam itu meraung dan jatuh ke tanah karena kehabisan energi. Chen Fan mematikan api di tangannya, menunjukkan tinjunya. Tidak sakit sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ketakutan ketika melihat itu. Gadis berambut hijau itu berteriak, itu adalah senjata pembunuh dewa. Itu dibuat dengan rune khusus dan titanium, dan bisa terbang dengan kecepatan suara 10 kali lipat. Tembakan seperti itu mampu menembus kapal perang dan langsung membunuh Adewa. Bagaimana Chen Beixuan menghentikannya? Wajahnya dipenuhi keheranan. Pada saat yang sama, patah lengan pria berotot 3 meter itu telah pulih dan dia berkata, berhenti bicara dan bersiap untuk bertarung. Dia datang. Faktanya, Chen Fan telah menembus penghalang supersonik ketika tombak logam itu jatuh. Dia dengan cepat menuju ke arah asalnya. Kehendak abadinya telah memindai sisi itu. 20 km jauhnya, ada meriam elektromagnetik hitam aneh setinggi 3 meter. Dengan desainnya yang ramping, itu tidak terlihat seperti senjata di dunia nyata, melainkan perangkat dari film fiksi ilmiah. Di sebelah meriam elektromagnetik, ada seorang pria tinggi botak dengan kulit tembus pandang di mana pembuluh darah biru terlihat samar-samar. Dia mengambil tombak putih keperakan dari tanah dan memasukkannya ke dalam meriam elektromagnetik. Ada meriam elektromagnetik yang berkembang di bumi. Chen Fan merasa terkejut saat dia berlari. Meriam elektromagnetik adalah senjata standar peradaban kosmik. Hanya mereka yang membangun kapal perang luar angkasa yang dapat mengembangkan meriam elektromagnetik yang sempurna. Meriam elektromagnetik memang tidak sekuat yang dimiliki peradaban kosmik, yang dapat ditembakkan dari jarak ribuan mil dengan kecepatan 100.000 kali kecepatan suara. Namun, itu cukup untuk melukai Chen Fan jika dia tidak siap. Setelah berlari sejauh 3 km, Chen Fan melihat seorang pria berotot di depan. Minggir, kali ini, Chen Fan tidak menahan diri lagi. Dia memberikan pukulan dan aura biru melesat ke langit seperti naga. Bang! Pria berotot itu terlempar sejauh 30 meter dan menabrak batu raksasa, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Lengannya patah, dadanya penyok parah, tulang dada, tulang rusuk, dan organ tubuhnya hancur. Setelah pukulan itu, Chen Fan tidak berhenti.
Dia terus berlari menuju meriam elektromagnetik dengan suara yang tajam dan menciptakan tanda putih panjang di langit. Saat itu, hanya meriam elektromagnetik yang bisa melukainya. Berhenti. Pria lain berdiri di depan Chen Fan. Pria itu tingginya 2 meter dan mengenakan baju besi hitam tebal, berdiri di sana dengan kakinya jauh di dalam pasir. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi, tidak ada celah yang terlihat, bahkan matanya ditutupi oleh 2 kristal biru. Pria berbaju besi itu memegang pedang logam di satu tangan dan perisai di tangan lainnya. Dentang, Chen Fan melayangkan pukulan lagi, tetapi secara tak terduga diblokir oleh pemegang perisai. Meskipun pria itu didorong ke belakang dan tanda tinju logam muncul di perisainya, pukulan itu tidak membuatnya pingsan. Chen Fan terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, seorang pejuang negara abadi biasa tidak akan mampu menerimanya. Namun, pemegang perisai lapis baja tidak dikalahkan oleh esensi sejati dan hanya terdorong mundur beberapa langkah. Ini cukup untuk menempatkannya di 10 besar daftar ilahi. Juga, perisai paduannya dapat menahan serangan Chen Fan. Sungguh luar biasa. Chen Fan bahkan bisa menembus cangkang tank setinggi setengah meter dengan sebuah pukulan. Lagi, teriak Chen Fan. Kemudian, esensi sejati keluar dari tangannya dan berubah menjadi naga panjang, bergegas menuju pemegang perisai. Chen Fan tidak menahan diri dan menyerang dengan sekuat tenaga. Bahkan kelima arbiter pun akan ketakutan, belum lagi pemegang perisai. Serangan terakhir telah memukulnya dengan keras, jadi meskipun dia dilindungi oleh armor paduan, tubuhnya sudah gemetar. Ditambah lagi, pukulan Chen Fan jauh lebih kuat dari yang terakhir dan mungkin cukup kuat untuk membuat pemegang perisainya meledak. Bang! Kemudian, suara menusuk lainnya terdengar. Cahaya biru datang dengan kecepatan melampaui penghalang suara menuju Chen Fan dengan kekuatan yang mengerikan. Batu, pohon, pagar dan segala sesuatu di sepanjang jalan semuanya hancur oleh cahaya yang merusak. Penyerangnya pastilah seorang master energi jiwa. Bahkan mungkin seorang pejuang negara abadi energi jiwa. Chen Fan segera bereaksi. Sementara itu, dia bergerak lebih cepat dari kecepatan suara, orang biasa tidak akan bisa melihat tubuhnya sama sekali. Namun, pria botak yang mengendalikan meriam elektromagnetik secara akurat melacak lintasannya, yang berarti energi jiwanya hampir sebanding dengan milik Chen Fan. Desir, Chen Fan tidak langsung menuju tombak logam itu. Sebaliknya, dia menembak menembus langit, lalu melewati tombak dan sampai di depan pemegang perisai. Tidak, pria itu mengangkat perisainya tetapi sudah terlambat. Chen Fan menghancurkan perisai paduan dengan telapak tangannya dan menghancurkan dudukan perisai bersama dengan baju besi hitamnya. Dengan energi serangan itu, Chen Fan bergegas ke langit menuju meriam elektromagnetik. Gadis berambut hijau itu masih ingin menyerang Chen Fan tetapi dia menebas punggungnya ke dalam air dan dia melarikan diri. Ada meteor biru terbang melintasi langit dengan peluit panjang. 10 km, 7 km, 5 km. Itu semakin dekat dan Chen Fan sudah bisa melihatnya. Pria botak itu kemudian memasukkan tombak logam ketiga ke dalam meriam elektromagnetik, tapi sudah terlambat. Chen Fan dengan cepat menghancurkan pria itu dan meriam elektromagnetik menjadi beberapa bagian sebelum dia bisa melakukan serangan ketiganya. Tiba-tiba, pria botak itu menghentikan semua yang dia lakukan dan melihat ke arah Chen Fan dengan mata biru dan senyum mengejek. "Kena kau, sial!" Wajah Chen Fan menjadi gelap. Kehendak abadinya merasakan 2 tombak logam melaju ke arahnya dari jarak 10 km di kiri dan kanannya. Kecepatan mereka telah mencapai 20 kali kecepatan suara yang bahkan lebih cepat dari kecepatan sebelumnya. Seberapa cepat 20 kali kecepatan suara? Itu sama dengan 6,8 km per detik dan hanya membutuhkan 3 detik untuk menempuh jarak 20 km. Kecepatan tersebut melampaui batas waktu respon manusia. Meskipun Chen Fan bisa merasakannya, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Boom, boom. 2 pancaran aura biru menghantam Chen Fan seperti 2 kilatan bersilangan. Kemudian, awan arus listrik biru yang deras muncul di udara. Chen Beixuan akan mati. 2 orang berdiri bersama di sebuah bukit yang jaraknya 10 km. Salah satu dari mereka berambut pirang panjang dan yang lainnya berkulit gelap. Energi yang keluar dari tubuh mereka sangat menakutkan. Simbol di dada mereka seperti pedang dewa perang yang jatuh dari langit. 1 orang bertindak sebagai umpan dan 2 lainnya melakukan serangan mematikan. Ini adalah senjata pembunuh dewa yang dikembangkan tim kami setelah penelitian selama belasan tahun.
Senjata semacam ini digunakan khusus untuk melawan 5 arbiter dan dewa yang mungkin ada. Bahkan dewa sejati pun tidak tahan, jadi bagaimana dengan Chen Beixuan? Pria pirang itu menggelengkan kepalanya. Dan pria kulit hitam itu menatap dengan kasihan. Saat mereka mengobrol, suara gemuruh datang dari udara dan seberkas cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari awan listrik biru, berkedip ke arah meriam elektromagnetik dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari suara. Ini, mata mereka melebar. Chen Fan diliputi amarah. Dia tidak hanya marah pada musuhnya, tapi juga pada dirinya sendiri. Dia tahu ini akan terjadi dan punya banyak waktu untuk bersiap, tapi dia tetap mengabaikan ancaman itu. Jika bukan karena badan panjang umur Azuretirk, aku pasti terluka parah. Chen Fan berpikir sendiri. Matanya memancarkan kilau sedingin es meskipun dikelilingi oleh api emas. Sepertinya aku perlu memperjelas pesanku. Aku akan membunuh mereka semua kali ini. Sambil berpikir, Chen Fan menambah kecepatan dan terjun ke Tesla Cannon. Gerakannya menimbulkan peluit bernada tinggi yang terdengar seperti kereta api yang lewat. Sial, melihat Chen Fan masih hidup, wajah pria botak itu berubah. Ketakutan dan kepanikan tertulis di seluruh wajahnya. Dia bergegas mengisi ulang meriamnya, tapi dia terlalu lambat. Membunuh. Dari jarak 100 meter, Chen Fan mengulurkan 2 jari dan membentuk pisau. Mendering, petir biru melintas di angkasa. Retakan petir melesat melintasi langit, dan menempuh jarak beberapa ratus meter dalam sekejap dan melesat menuju pria botak itu. Ini mengirimkan Blade Ki yang berperang yang menyerang targetnya, menciptakan banyak bekas luka di tanah. Membentuk, pria botak itu mendongak ketika cahaya biru menyala di matanya, mengirimkan jaring yang bersinar. Jaring ini dibuat dengan energi jiwa. Murni, itu lebih keras dari baja dan lebih tajam dari pisau. Di dunia bawah tanah, mereka yang dapat mengubah energi jiwa mereka menjadi zat padat disebut Divine Masters of Spirit. Tingkat mereka lebih tinggi dari Master Energi Jiwa. Pria botak ini tidak diragukan lagi adalah seorang guru ilahi. Master Energi Jiwa jarang ditemukan, dan jumlah mereka jauh lebih kecil daripada artis bela diri. Master Jiwa Ilahi bahkan lebih langka lagi dan hanya satu yang bisa dicintai setiap 100 tahun. Tidak ada guru jiwa ilahi yang muncul dalam daftar ilahi dalam 100 tahun terakhir. Kelangkaannya hanya bisa ditandingi oleh kekuatannya. Energi jiwanya saja sudah cukup untuk menangkal sebagian besar pejuang negara abadi. Namun, dia melawan Chen Fan. Merusak, Blade Aura di tangan Chen Fan menjadi cerah dan bertambah besar. Mereka setipis sayap capung, tapi sangat tajam. Azure Blade Aura membelah jaring energi biru dan menyerang pria botak itu. Pria botak itu menggeram saat cahaya biru di matanya mencapai intensitas maksimal. Dari mata itu, dia mengirimkan gelombang energi biru, mencoba mengendalikan pikiran Chen Fan. Bahkan Master Energi Jiwa mampu mengendalikan pikiran orang melalui kekuatan pikiran, terlebih lagi Master Jiwa Ilahi. Legenda mengatakan bahwa ada guru jiwa ilahi yang bekerja untuk Jerman selama Perang Dunia Kedua dan dia dapat mengendalikan pikiran lebih dari 10.000 tentara sekaligus. Saat banjir energi jiwa yang luar biasa mencapai Chen Fan, dia memperhitungkan bahwa kekuatan lawannya melebihi kekuatan lawan yang pernah dia hadapi sebelumnya. Hehe, menyedihkan. Beraninya kamu menantangku. Chen Fan tersenyum mengejek saat api muncul di matanya. Tiba-tiba, 2 sinar energi biru memancar dari matanya, berderak saat melesat ke depan. Energi biru pria botak dengan cepat tersapu oleh cahaya ilahi biru Chen Fan, memungkinkan serangan Chen Fan mendarat di pria botak itu. Darah tiba-tiba keluar dari hidung dan mulutnya. Chen Fan menggandakan serangannya dan membelah pria botak itu menjadi 2, menghancurkan energi jiwanya yang kuat hingga hancur. Satu jatuh. Tanpa jeda, Chen Fan menyerang lagi. Ketiga orang bijaksana itu dalam bahaya. Kedua pria di puncak bukit itu kaget. Nick, aku akan pergi duluan dan menghentikannya. Aku akan menunggu bala bantuanmu dan tim pejuang dewa, kata pria berambut pirang itu, lalu dia mendengus. Sebuah logam cair keluar dari tubuhnya dan membentuk baju besi berwarna keperakan, mengubahnya menjadi manusia timah yang berjalan. Pria berambut pirang itu menginjak tanah dan menyerbu keluar, berubah menjadi petir keperakan dan dengan cepat menembus penghalang supersonik. Oke, Clark, hati-hati, pria kulit hitam itu menjawab. Dia membuka kotak di belakangnya dan mengambil baju besi hitam yang kemudian dia kenakan. Di belakangnya,
selusin pria berbaju hitam berlari ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Mendering, saat itu, Chen Fan telah mencapai meriam elektromagnetik kedua. Operatornya juga botak dan memiliki kilau biru yang sama di matanya serta jubah perak yang sama. Cahaya biru samar di nadinya menunjukkan bahwa energi jiwanya jauh lebih kuat daripada operator terakhir. Namun, tidak ada yang bisa menahan serangan Chen Fan, termasuk pria botak itu. Serangannya menembus operator dan bahkan membelah meriam elektromagnetik menjadi dua. Dua turun, Chen Fan menginjak tanah dan hendak terbang ke langit. Tiba-tiba, seorang pria yang mengenakan baju besi logam perak mencapai Chen Fan. Apa-apaan? Chen Fan sedikit terkejut dan memukul pria itu. Yang mengejutkan, pria berbaju zirah itu tidak menghindari serangan itu, malah dia membuka tangannya, mencoba menahannya. Pergi ke neraka, wajah Chen Fan mengeras dan menggandakan serangannya. Dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, pukulan itu mendarat pada pria berbaju besi perak. Bang! Yang mengejutkan, Chen Fan merasa dia telah meninju sekarung kapas. Bahkan penyok yang dia buat pada armornya perlahan menghilang. Bagaimana mungkin? Chen Fan terkejut. Serangan ini seharusnya menghancurkan kapal perang, atau half-breed yang kuat. Bagaimana pria aneh itu bisa selamat dari serangan itu? Mungkinkah tubuhnya lebih kuat daripada half-breed? Lagi, keinginan bertarung Chen Fan berkobar dan tubuhnya menghilang dari pandangan. Dia memecahkan penghalang supersonik 9 kali dan mengirimkan 9 pukulan ke pesawat tempur lapis baja itu. Ledakan. Pengeboman Chen Fan terbukti efektif dan pukulan terakhir membuat prajurit lapis baja itu terbang dan menabrak bukit. Sebelum Chen Fan siap untuk menindaklanjuti serangan lebih lanjut, pria itu sudah berkumpul dan menyerang Chen Fan. Apa yang ada di tubuhnya? Chen Fan merengut. Petarung lapis baja itu sangat tangguh dan terlepas dari seberapa jauh Chen Fan mengirimnya terbang, dia bisa pulih dengan cepat dan melakukan serangan balik. Setelah beberapa saat, Chen Fan akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Armor keperakan itu tidak kokoh, itu adalah logam cair. Terlepas dari seberapa besar kekuatan yang digunakan Chen Fan untuk memukul armor tersebut, kekuatan tersebut diserap oleh armor tersebut karena sifatnya yang cair. Chen Fan ragu bahwa serangan terakhir Lin Suming dapat meretas baju besi perak ini. Apakah ini merupakan teknologi baru di bumi? Saya rasa tidak ada negara manapun, termasuk Amerika Serikat yang memiliki kemampuan seperti itu. Chen Fan bertanya pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Itu mengingatkannya pada baju besi yang digunakan oleh kekuatan super luar angkasa yang dia temui di kehidupan masa lalunya. Meskipun armor perak ini pengerjaannya kasar dibandingkan dengan balapan luar angkasa, namun memiliki konsep dasar yang sama. Membunuh. Chen Fan memanggil Blade Auras di ujung jarinya. Logam perak itu entah bagaimana lebih keras daripada baju besi kapal perang. Serangan Chen Fan telah menembus bumi tetapi tidak mampu membuka armornya. Sial, apa-apaan ini? Tanpa sepengetahuan Chen Fan, serangannya telah mengguncang lawannya hingga ke inti. Armor perak itu disebut armor pertarungan dewa dan merupakan armor tercanggih di tim pertarungan dewa. Itu sangat langka dan hanya ada 2 baju zirah yang ada di dunia. Armor tersebut dapat menangkal serangan meriam laser atau elektromagnetik. Amerika Serikat bahkan telah menguji ketahanannya dengan menggunakan bom nuklir dan hasilnya menunjukkan bahwa selama bom tidak diledakkan di dekat lapis baja, maka lapis baja tersebut dapat bertahan dengan cukup baik. Oleh karena itu, kedua baju besi tersebut adalah barang Amerika Serikat yang paling berharga di gudang senjata mereka. Mereka bahkan tidak akan menggunakannya jika bukan karena membunuh Chen Fan. Namun, armor pertarungan dewa telah mencapai batasnya setelah dipukul oleh Chen Fan beberapa kali. Nick, kamu di mana sih? Aku akan menyerahkan asterisku kepadaku, teriak Clark dalam hati. Akhirnya Nick dan pengiringnya akhirnya tiba. Lebih dari selusin pria yang mengenakan baju besi logam bergabung dalam pertempuran tersebut. Baju zirah mereka terbuat dari pelat logam dan memiliki tampilan futuristik. Setiap prajurit memegang senjata yang berbeda-beda. Ada bilah panjang, pedang, dan granat berpeluncur roket. Para prajurit yang terlatih bekerja sebagai tim yang tangguh dan mengepung Chen Fan. Ini pasti tim yang bertarung dengan dewa. Chen Fan mengamati rombongan dengan pandangan dingin. Baju besi yang mereka kenakan jauh lebih canggih dari baju besi Poseidon yang digunakan tentara Perancis. Armor Poseidon bahkan tidak bisa menahan satupun pukulan Chen Fan, tapi armor ini bisa menahan setidaknya 3 pukulan di tempat yang sama.
Beberapa tentara juga telah mencapai tingkat keabadian dalam budidaya penyempurnaan fisik mereka, membuat mereka semakin mematikan. Lebih dari selusin Immortal State Warriors dan satu kultivator Conate Spirit, ditambah 3 meriam elektromagnetik. Apakah hanya itu yang dimiliki orang Amerika? Mata gelap Chen Fan berkilau dan tampak tanpa ekspresi. Meskipun orang-orang itu memiliki tubuh yang kuat, kekuatan mereka jauh dari kekuatan prajurit Conate Spirit. Meski begitu, gabungan kekuatan dan kerjasama tim yang sempurna membuat mereka cukup mematikan. Bang! Meriam elektromagnetik terakhir ditembakkan. Chen Fan tidak mengelak kali ini. Cahaya warna-warni muncul di atas kepalanya dan mengeluarkan kilatan cahaya yang menyilaukan. Segel 5 guntur. Suara jeritan menembus ruang dan bergema. Namun, proyektil sebenarnya yang keluar dari meriam bergerak lebih cepat daripada suaranya. Segera setelah kehendak ilahi Chen Fan mencatat gelombang suara, denyut plasma elektromagnetik telah mencapai Chen Fan. Timbul. Chen Fan tidak mengelak kali ini, malah dia mengeluarkan segel ilahi. 5 segel guntur. Segel ilahi 5 elemen telah dibuat berdasarkan artefak 5 elemen sekte abadi dengan nama yang sama. Itu berasal dari 5 elemen tetapi lebih dari sekedar penjumlahan masing-masing elemen. 5 bercak bersinar, masing-masing dengan warna berbeda, dan beredar di sekitar segel ilahi 5 elemen. Retak, retak, suara berderak dengan cepat memenuhi ruangan. Begitu segel ilahi muncul, ki esensi 5 elemen mulai mendidih dan awan gelap mulai berkumpul. Puff, lingkaran cahaya warna-warni muncul di atas segel ilahi 5 elemen dan semakin membesar setiap detiknya. Segel ilahi 5 elemen yang asli dapat berisi begitu banyak mantra sehingga dapat menyerang dan bertahan secara efektif pada saat yang bersamaan, mengubah fungsinya dengan hampir mulus. Meskipun segel guntur Chen Fan sedikit lebih lemah, itu jauh lebih kuat dan serbaguna dibandingkan artefak Dharma lainnya di bumi. Ledakan, gelombang plasma mendarat langsung di lingkaran cahaya. Di dalam plasma itu ada tombak yang berputar. Tubuhnya yang berwarna putih keperakan ditutupi dengan simbol-simbol misterius. Saat bersentuhan dengan lingkaran cahaya, ujung tombak mengeluarkan suara mencicit yang terdengar seperti paku di papan tulis. Set, set. Ujung tombaknya berputar dengan kecepatan luar biasa dan menembus lapisan energi. Namun, saat ujung tombak mengikis sebagian energi pada lingkaran cahaya, semakin banyak energi yang tumbuh dari dalam dan mengisi penyok. Pada akhirnya, tombak itu berhenti berputar tepat sebelum lapisan energi terakhir. Mustahil, banyak pria berbaju hitam ternganga melihat pemandangan itu karena tidak percaya. Meriam elektromagnetik dapat menembus 10 lapisan pelat baja. Chen Fan jauh lebih dekat dengan mereka saat ini daripada di awal pertempuran, sehingga mereka dapat melihat dengan jelas bahwa dia telah menghentikan serangan dengan 5 lapisan perisai energi yang berkedip-kedip. Apakah itu berarti setiap perisai energi lebih tahan lama dibandingkan pelat logam setebal setengah meter? Jika meriam elektromagnetik tidak dapat melukai Chen Beixuan, apa gunanya kita? Rasa putus asa muncul di hati setiap orang. Sementara itu, sebuah suara muncul di kepala mereka. Perlambat dia, aku akan menggunakan tombak pembunuh dewa. Mata Nick bersinar ketika mendengar kata-kata itu. Dia tahu suara itu berasal dari orang bijaksana yang terakhir dan paling berkuasa. Dia begitu kuat sehingga dia bisa melampaui energi jiwanya menjadi keberadaan yang saleh. Tombak pembunuh dewa, ini adalah senjata mematikan yang dibuat oleh Departemen Kasus Khusus Amerika Serikat. Produksinya membutuhkan bahan-bahan yang sangat berharga, oleh karena itu, hanya ada 5 bahan di dunia pada saat itu. Ayo kita serang dia bersama-sama. Kita harus memperlambatnya bagaimanapun caranya. Nick menyampaikan perintah itu kepada semua orang di bawah komandonya. Pong, pong, pong. Banyak bayangan gelap dengan cepat menyerbu Chen Fan. Kerangka raksasa itu maju ke depan, menginjak-injak tanah seperti gajah yang marah. Mereka dulunya adalah master seni bela diri campuran dan tubuh mereka semakin diperkuat oleh hormon dan dilindungi oleh baju besi khusus mereka. Masing-masing dari mereka sama mematikannya dengan Raja Serigala Salju Galdan. Lapisan logam pada armor mereka ramping dan ringan, namun sangat tahan lama. Bahkan pejuang negara abadi pun tidak bisa memecahkannya. Kekuatan gabungan dari 10 prajurit mematikan tersebut adalah kekuatan yang tangguh yang harus diperhitungkan. Yang memimpin serangan itu adalah Clark dengan baju besi peraknya. Dia memecahkan penghalang supersonik, menjadi peluru perak saat dia menabrak Chen Fan dengan putus asa. Sementara itu,
Wajah Chen Fan terlihat tenang dan acuh tak acuh. Teknologi mungkin bisa membantu mereka di medan perang, tapi mereka bukan tandingan saya. Saya akan membuka mata mereka hari ini terhadap kekuatan seorang penggarap abadi, kata Chen Fan perlahan. Dia telah memaksa Amerika Serikat untuk mengungkapkan senjata mereka yang paling kuat, jadi inilah saatnya untuk melancarkan serangan ke arah mereka. Guntur bangkit. Chen Fan memulai sebuah seni dan kemudian mengarahkan jarinya ke 5 segel guntur. Energi berderak muncul di segel dan warnanya dengan cepat berubah menjadi kuning, merah, putih dan hitam pada saat bersamaan. Kelima bidang energi bercahaya itu bergabung menjadi satu, dan membentuk sapuan cahaya yang merupakan campuran semua warna tetapi tidak berwarna pada saat yang bersamaan. Kehadiran energi memberi semua orang perasaan akan datangnya kiamat. Guntur 5 elemen kecil, London, Prince Hotel. Saat pertempuran di pinggiran kota memanas, Eddie Lance sedang bersantai di lantai 99 Prince Hotel di pusat kota London. Dia berada di restoran berputar, duduk di hadapan satu-satunya tamu lain di ruangan itu. Eddie mengangkat cangkirnya dan berkata, "Saya, dan keluarga Lance, dengan tulus menghargai bantuan Anda, Tuan McCain." Duduk di seberangnya adalah seorang pria parubaya. Dia memasang ekspresi muram di wajah lilinnya, hidungnya yang bengkok dan matanya yang dalam membuat tatapannya tajam dan tajam. Bruni McCain, dia adalah wakil direktur CIA, dan merupakan kepala komando di Uni Eropa. Dia telah memimpin operasi CIA di Eropa selama lebih dari 1 dekade dan berpengaruh dalam organisasi tersebut. Dia terlibat langsung dalam mengobarkan pergolakan sosial di Timur Tengah dan juga di Balkan. Dia dihormati dan ditakuti di kalangan kelas penguasa dengan ukuran yang sama. McCain mengangkat bahu dan berkata, "Menteri Arnold telah mengarahkan kita untuk bernegosiasi dengan Chen Beixuan. Tapi menurutku dia terlalu naif. Chen Beixuan adalah bom waktu, dan kita harus menghentikannya sejak awal." Tuan, Chen Beixuan mengalahkan seluruh armada Laut Hitam dan menggulingkan Departemen Arbitrase Dunia ke-8. Seberapa yakin Anda dengan rencana Anda? Eddie bertanya dengan cemberut. Eddie, oh Eddie. Anda tidak tahu apa yang mampu dilakukan CIA dan Departemen Kasus Khusus, kata McCain sambil menggelengkan kepalanya dengan nada mengejek. Sejak Departemen Arbitrase Dunia ke-8 dan Gereja Kristen mundur dari panggung dunia 50 tahun yang lalu, kami telah mempersiapkan perang melawan pejuang negara abadi, dan tim pejuang dewa pun lahir. Kami melengkapi mereka dengan battle armor yang baru. Kami temukan, ini adalah armor generasi kedua, yang jauh lebih canggih daripada Poseidon Armor milik Prancis, kata McCain. Selain itu, kami telah berkoordinasi dengan Departemen Arbitrase di Inggris dan meningkatkan prajurit-prajurit itu dengan darah yang luar biasa. Mereka adalah prajurit super yang menggunakan steroid, mampu mengalahkan penguasa tingkat abadi dengan mudah. Bukan itu saja, kekuatan sebenarnya dari unit ini adalah 3 meriam elektromagnetik dan armor yang melawan dewa. Mereka benar-benar dapat membunuh dewa. Senyum puas muncul di wajah McCain. Dia sangat bangga dengan negaranya. Saya pernah mendengar tentang meriam elektromagnetik itu sebelumnya. Operatornya semuanya adalah guru jiwa ilahi, orang bijak paling kuat di dunia. Mata Eddie berbinar karena kegembiraan. Bukan hanya guru jiwa ilahi, salah satu pemimpin orang bijak juga muncul. Dia juga membawa tombak pembunuh dewa. Chen Beixuan sudah dikutuk, kata McCain sambil tersenyum. Bahkan pemimpin mereka datang. Wajah Eddie dipenuhi rasa tidak percaya. Dia adalah salah satu dari sedikit orang di dunia yang mengetahui tentang orang Majus. Legenda mengatakan bahwa orang Majus berasal dari ras alien misterius yang memiliki energi jiwa luar biasa. Mereka telah membantu Amerika Serikat untuk memajukan teknologinya dan mengklaim supremasinya di seluruh dunia. Tidak ada harapan bagi Chen Beixuan sekarang. Eddie menggelengkan kepalanya dengan sombong. Cheer, untuk kemenangan kita, 5 elemen guntur yang asli dapat mempengaruhi area seluas beberapa ribu kilometer persegi, tetapi hanya dapat digunakan oleh para pembudidaya inti emas. Chen Fan hanya mencapai puncak laut ilahi, dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari 5 elemen guntur, jadi dia menamai versinya guntur 5 elemen kecil. Namun, bahkan sebagian kecil dari 5 elemen guntur yang sebenarnya sudah cukup untuk saat ini. Retakan, kilatan petir keluar dari 5 segel guntur. Segala sesuatu yang dilewatinya mendesis dan melemah sebelum dengan cepat menjadi tidak ada apa-apanya.
Banyak prajurit lapis baja bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum mereka dimusnahkan oleh energi tersebut. Desir, Chen Fan mengangkat segel guntur dan melambaikannya ke udara. Saat dia melakukan itu, lebih dari selusin tentara telah berubah menjadi abu. Apa-apaan? Nick menjerit panik. Pemandangan itu juga mengirimkan hati prajurit lainnya ke gua es. Mereka adalah ahli pemurnian fisik, dan mereka dilindungi oleh baju besi yang terbuat dari paduan adamantium yang sangat kuat sehingga bahkan seorang pejuang negara abadi pun tidak dapat melukai mereka. Secara teoritis, seorang prajurit dengan baju besi seperti itu bisa mengalahkan ribuan musuh. Oleh karena itu, tim pejuang dewa bisa saja memusnahkan negara lain kecuali negara adidaya lainnya. Namun, mereka sangat tidak berdaya dan rapuh melawan Chen Fan. Bagaimana mungkin? Benda apa yang dia pegang itu? Apakah itu semacam senjata super? Ketakutan memenuhi mata Nick. Sudah terlambat. Chen Fan memasang ekspresi acuh tak acuh sambil memegang segel guntur dengan satu tangan. Dia terus memanggil kilatan energi petir dari segel guntur untuk menyerang para prajurit. 10, 20, 30. Dalam waktu kurang dari 1 detak jantung, seluruh tim yang bertarung melawan Tuhan, termasuk pemimpin mereka Nick, tewas. Keheningan mematikan menyelimuti medan perang. Gadis berambut hijau dan Clark sama-sama membeku dan mereka tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Itu adalah seluruh pasukan. Penyempurnaan adamantium sangatlah sulit, bahkan Amerika yang kuat pun hanya memproduksi 100 set baju besi. Namun, Chen Fan hampir menghancurkan setengahnya dalam sekejap. Bagaimana mungkin, bahkan peluru yang menembus armor pun tidak bisa menembus armor hitam spesial ini, gumam gadis berambut hijau. 8 prajurit ganas yang mengenakan baju besi di sebelahnya juga ketakutan. Seorang pria berambut putih berkata, kami telah menguji armor-armor itu. Armor-armor itu tidak akan bisa dihancurkan kecuali orang bijaksana menembaknya dengan meriam elektromagnetik. Rupanya, Chen Beixuan sama kuatnya dengan meriam elektromagnetik, atau bahkan lebih kuat. Meskipun para prajurit ini tidak cukup baik untuk menjadi anggota resmi tim pertarungan dewa, kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Sekarang setelah mereka dikalahkan, kita harus melakukan apapun. Pria berambut putih itu mengeluarkan perintah kepada para prajurit yang galak itu. Masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan luar biasa untuk memasuki keadaan abadi dan memiliki tubuh ilahi luar biasa yang dirindukan Adam. Namun, kekuatan destruktif Chen Fan juga membuat mereka takut. Sulit bagi Clark untuk melakukan itu sendirian, jadi mari kita lakukan bersama-sama. Kita akan mengulur waktu untuk orang bijaksana, kata pria berambut putih itu. Yang lain juga mengangguk. Sekarang giliranmu. Chen Fan memegang 5 segel guntur di tangannya dan menatap Clark dengan mata dingin. Sulit untuk melihat wajah Clark dalam cairan logam perak, tapi dia harus sangat waspada, karena kekuatan Chen Fan benar-benar tak terbayangkan. Ledakan. Chen Fan membuat segel guntur bergetar. 5 petir terjalin menjadi petir hitam putih besar dan ditembakkan ke arah Clark. Armor yang digunakan Clark untuk melawan dewa jauh lebih kuat dan lebih cepat daripada armor biasa. Dia mengayunkan tubuhnya dan memecahkan penghalang supersonik untuk melarikan diri. Desir, petir itu melintas tepat di samping tubuhnya dan menghantam tanah. Sebuah lubang besar sedalam hampir puluhan meter muncul di tanah berkerikil. Tanah telah berubah menjadi energi molekuler oleh 5 elemen guntur. Melihat itu, mata Clark melotot. Dia tidak akan sembarangan berbenturan dengan petir Chen Fan dengan armor pertarungan dewa lagi. Mencoba melarikan diri, tidak semudah itu. Chen Fan mencibir dan mengangkat segel guntur. Ayo, 5 kilatku. Ledakan. Dunia sepertinya telah menerima perintah tersebut. Awan di langit membentuk awan petir 5 warna dan 5 kilat tebal menyambar, membuat tanah terkunci. Kelima petir dengan warna berbeda, termasuk biru, kuning, merah, putih dan hitam, masing-masing adalah petir kayu, petir bumi, petir api, petir logam, dan petir air. 5 petir digabungkan. Chen Fan membuat segel guntur bergetar sekali lagi. 5 kilat mulai berputar dan berubah menjadi lingkaran cahaya 5 warna yang mengelilingi Clark. Halo itu akhirnya berputar lebih cepat dan menyusut. Tidak peduli seberapa keras Clark berusaha, dia tidak bisa keluar dari barisan. Sial! Selamatkan Clark. Aku akan mengejar Chen Beixuan. Pria berambut putih itu segera berubah menjadi bayangan putih dan memecahkan penghalang supersonik saat dia melaju menuju Chen Fan.
Lengan dan kakinya berkilau seperti logam dan setiap rambutnya tajam seperti pedang. Pria berambut putih itu mengumpulkan energi dalam jumlah besar dan melesat melintasi langit. Dia 10 kali lebih kuat dari Adam dan Zeus. Tubuh roh. Chen Fan tidak terkejut. Sebelumnya ketika gadis berambut hijau itu bergeser, Chen Fan telah menyadari bahwa dia telah mengembangkan tubuh roh, yang setara dengan kesempurnaan luar biasa di bumi. Sayangnya, tubuh roh mereka hanya mencapai tingkat kesuksesan awal, itu bukan tubuh roh yang terhubung. Badan roh dapat dikategorikan ke dalam tingkatan berikut. Masuk, kesuksesan awal, kesuksesan fenomenal, kesempurnaan, dan transendensi. Seorang penggarap terhubung memiliki tubuh roh dengan tingkat kesuksesan fenomenal sejak awal. Tapi badan, panjang umur Azure Tirk milik Chen Fan telah mencapai tingkat kesuksesan awal yang sebanding dengan badan roh sukses fenomenal normal. Selain itu, dia telah memasuki tahap terakhir permukaan laut ilahi dan memiliki segel 5 guntur. Mengapa dia menganggap serius orang-orang ini? Menyingkir dari hadapanku, Chen Fan berkata dengan dingin dan menjentikkan lengan bajunya. Gelombang besar True Essence bergerak ke arah pria berambut putih itu seperti dinding aura biru. Laki-laki berambut putih itu kemudian menyayat tembok dengan tangannya namun keras seperti besi. Sialan, kenapa Chen Beixuan begitu kuat? Pria berambut putih itu sangat cemas, namun dinding auranya terus mengembang seperti tsunami. Akhirnya, tembok itu menghantam pria berambut putih itu. Meskipun setengah dari tubuh roh emas kesuksesan awal telah berubah menjadi esens ki logam murni, dia terlempar ke udara dan mulai menyemburkan darah. Kapten, anggota lainnya menjadi pucat dan gadis berambut hijau itu berteriak. Pria berambut putih itu berteriak, jangan pedulikan aku. Hilangkan guntur dan selamatkan Clark. Pong, pong, pong. Para anggota tim pertarungan dewa menyerang satu demi satu. Tubuh roh mereka dan kekuatan yang mereka kendalikan semuanya berbeda, termasuk api, air, angin, dan kilat. Tubuh roh tingkat kesuksesan awal sudah memiliki kekuatan yang sama dengan yang dimiliki Chen Fan ketika dia mengalahkan Raja Serigala Salju di Lembah Warg. Prajurit negara abadi yang normal tidak bisa membandingkannya. Namun, Chen Fan bukanlah pejuang negara abadi yang normal. Bahkan dewa tingkat bumi pun mungkin tidak akan menang melawannya. Sekelompok pengisap, Chen Fan mendengus dan memerintahkan segel guntur lagi. Ledakan. Petir setebal ember kembali menyambar dari langit, energinya yang besar akan membuat takut dewa tingkat bumi. Bahkan arbiter keturunan campuran pun tidak bisa menerimanya, apalagi para anggota tim pertarungan dewa. Retakan, meskipun anggota tim pertarungan dewa mengenakan baju besi yang terbuat dari adamantium, mereka tidak dapat menahan kekuatan segel 5 guntur. Masing-masing dari 5 sambaran petir membawa energi mematikan. Mereka yang terkena serangan semuanya terbakar menjadi abu bersama dengan armor mereka. Melihat situasi seperti itu, Kapten berambut putih itu berteriak, tidak. Sudah terlambat. Bang, bang. Pancaran petir terus menyambar dengan kecepatan yang sebanding dengan kecepatan suara. Tak seorang pun, termasuk Chen Fan, bisa melarikan diri dari mereka. Tentu saja, para anggota tim pejuang dewa itu terbakar habis. Pada akhirnya, Kapten berambut putih itu sangat terpukul. Amerika Serikat menghabiskan waktu puluhan tahun merekrut orang-orang luar biasa untuk mengikuti tes serum khusus dan akhirnya selusin dari mereka mencapai tubuh ilahi yang luar biasa. Namun, Chen Fan langsung melenyapkan 8 di antaranya. Itu adalah setengah dari pasukan. Departemen Khusus Amerika Serikat akan mengalami pukulan telak. Benar, kita masih memiliki manusia bijaksana dan tombak pembunuh dewa. Kapten berambut putih itu teringat, dan dia melihat ke arah orang bijak terakhir. Tepat setelah itu, teriakan keras yang belum pernah terjadi sebelumnya terdengar. Faktanya, tidak satu pun dari mereka yang dapat mendengar apapun, karena senjata itu datang ke hadapan semua orang dengan kecepatan yang lebih cepat daripada suara. Mereka hanya bisa merasakan pergerakan esens ki dan menebak di mana ledakan akan terjadi. Ledakan. Aura listrik biru tua yang lebih terang menyebabkan ledakan di udara. Tidak ada yang bisa menggambarkan seberapa cepat aura itu bergerak. 10 kali kecepatan suara, 20 kali, 30 kali. Bahkan mata dan mantra Chen Fan tidak dapat menangkap lokasi pasti dari aura listrik dan aura tersebut telah tiba di hadapannya sebelum dia menyadarinya. Dia hanya bisa melihatnya dengan kehendak abadinya. Itu adalah belati logam hitam yang aneh. Berbeda dengan tombak putih keperakan, pola yang diukir di atasnya bahkan lebih aneh dan primitif,
yang terlihat seolah-olah dibuat ribuan tahun yang lalu. Kekuatan yang dibawanya 10 kali lebih kuat dari tombak lainnya. Aura listrik biru berubah menjadi seberkas cahaya yang memiliki kekuatan untuk memecahkan dan menembus segalanya. Bahkan badan panjang umur Azuretir Chen Fan tidak akan mampu menahan serangan itu. Ini benar-benar kekuatan pembunuh Tuhan. Meski begitu, Chen Fan menunjukkan senyuman halus. Aku sudah menunggumu. Chen Fan menjentikkan lengan bajunya, lalu udara bergetar dan tombak pembunuh dewa menghilang. Bagaimana mungkin? Mata Clark dan Kapten berambut putih muncul dan mereka melihat ke langit, berpikir itu sulit dipercaya. Bagaimana bisa, tombak pembunuh dewa, menghilang begitu saja? Chen Fan tidak memberi kesempatan kepada Kapten untuk bereaksi. Dia melayangkan pukulan dan menghancurkan Kapten berambut putih itu menjadi beberapa bagian. Kemudian, kehendak abadi dengan cepat melakukan perjalanan 20 km menuju arah datangnya aura listrik dan menemukan orang bijaksana yang telah menembakkan meriam. Pria botak itu bahkan lebih tinggi dari dua anggota terakhir dan ada aura biru bersinar di matanya. Dia tinggal selangkah lagi untuk mencapai jiwa ilahi yang terhubung. Tapi dia berteriak dengan cemas begitu dia menyentuh kehendak abadi Chen Fan. Tolong hentikan, ini salah paham, sudah terlambat. Kehendak abadi Chen Fan berubah menjadi pisau perak 7 inci. Itu melesat melintasi langit dan menebas jiwa ilahi pria botak itu. Meskipun dia hanya selangkah lagi untuk memiliki jiwa ilahi yang terhubung, dia tidak dapat menahan pisau kehendak abadi Chen Fan. Ledakan. Kepala pria botak itu meledak. Dia terbelah menjadi dua bagian tepat setelah raungan jiwa ilahi birunya. Sebelum meninggal, terdengar suara yang menusuk. Tuan akan membalas kematianku. Chen Fan bahkan tidak mendengarkannya. Dia memutar pisaunya dan menghancurkan pria botak itu hingga berkeping-keping. Dalam sekejap, dia telah membunuh 9 orang luar biasa dan seorang guru ilahi. Hanya Clark di Five Thunder Array yang tersisa. Clark benar-benar tercengang. 3 meriam elektromagnetik atau 9 anggota tim pertarungan dewa. Itu adalah sesuatu yang dibangun Amerika Serikat dengan sumber daya dan uang yang besar. Mereka dirancang khusus untuk membunuh pejuang negara abadi di bumi, terutama tombak pembunuh dewa yang dikenal mampu membunuh dewa. Namun, Chen Fan dengan mudah menghancurkan tubuh ilahi luar biasa itu dan membantai 3 guru ilahi. Kekuatan sekuat itu tidak terpikirkan oleh Clark. Tidak mungkin, tidak mungkin. Clark terkejut di dalam arai 5 guntur. Bahkan 5 arbiter akan terbunuh oleh tembakan tombak dari meriam elektromagnetik, dan 9 anggota tim pertarungan dewa bersama dengan para prajurit berbaju besi hitam akan menjadi kekuatan yang cukup kuat untuk membunuh 3 dewa fana. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan akan mengalahkan mereka dengan mudah. Sekarang giliranmu. Chen Fan mengambil kembali kehendak abadinya dan menatap Clark. Di antara semua musuh, Clark adalah masalah paling rumit bagi Chen Fan. Armor logam perak yang dia kenakan memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat dan sulit untuk dipatahkan. Mari kita lihat apakah kamu bisa menahan serangan guntur 5 elemen. Chen Fan membuat segel guntur bergetar. Kelima petir itu segera menyatu membentuk petir hitam putih dan bergegas menyerang. Kekuatan penghancur yang mengerikan yang dapat menghancurkan apapun secara instan menyebar ke segala arah. Itu adalah energi terlarang yang hanya bisa dikendalikan oleh para pembudidaya inti emas. Bang! Petir hitam dan putih menyambar Clark. Baju besi peraknya menyala, itu bergetar hebat seperti air mendidih, sepertinya berada dalam ancaman besar. Guntur 5 elemen adalah kekuatan destruktif dan dibuat oleh para penggarap 5 elemen sekte abadi untuk mensimulasikan energi yang dilepaskan ketika alam semesta telah diciptakan. Bagaimana baju besi teknologi bisa bersaing dengannya? Ah! Jeritan yang mengental darah terdengar. Lengan kiri dan bahu Clark berubah menjadi kepulan asap biru. Dia memilih untuk mengorbankan lengan kirinya dan memasukkan seluruh cairan logam ke dalam tubuhnya, lalu dia segera melarikan diri. Kamu tidak bisa pergi. Mata Chen Fan dipenuhi dengan rasa dingin. Dia tidak langsung mengejar Clark. Sebagai gantinya, pertama-tama dia menempatkan 2 meriam elektromagnetik utuh di dalam labu penguat bilah. Lalu dia mengayunkan tubuhnya dan melesat ke arah Clark seperti secercah cahaya. Seni penyembunyian, cahaya dan bayangan. Ini adalah seni penyembunyian yang dipelajari Chen Fan selama periode inti emasnya. Itu membuat tubuhnya memasuki kondisi hantu yang tidak terpengaruh oleh hambatan udara, memberinya kemampuan untuk melakukan perjalanan melebihi kecepatan normal. Pada saat itu, peluru dan meriam biasa tidak akan berguna untuk melukainya. Sayangnya,
Meriam elektromagnetik membawa arus listrik dan memiliki rune yang menghancurkan kehendak abadi. Jika tidak, saya tidak akan terluka saat menggunakan mantra cahaya dan bayangan, bahkan jika itu bergerak 100 kali lebih cepat dari kecepatan suara, Chen Fan pikiran. Mantra cahaya dan bayangan nampaknya kuat tetapi ada banyak seni yang menahannya. Selain itu, suhu di pusat ledakan nuklir bisa mencapai beberapa juta atau bahkan puluhan juta derajat, dan sejumlah besar cahaya, panas, radiasi, dan energi yang dilepaskan bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh hantu. Bahkan Lord Susano yang memiliki tubuh Dewa Iblis akan terbakar habis ketika terkena hulu ledak nuklir. Desir, Chen Fan tidak melambat sama sekali. Clark kemudian berubah menjadi pancaran aura perak, bergerak mendekati tanah secepat 2 kali kecepatan suara. Dia menembus segala sesuatu di depannya, termasuk gunung, pepohonan, pagar, dan bangunan. Dia tampak seperti garis perak yang membelah dunia dan menciptakan suara tajam yang panjang, seolah-olah seorang pejuang sedang meluncur di tanah. Tapi Chen Fan bahkan lebih cepat. Sebuah bayangan melaju melintasi air dengan tenang dan semakin mendekati Clark. 20 km, 15 km, 10 km. Clark juga merasa Chen Fan mengejarnya, jadi dia dengan cemas meningkatkan kecepatannya. Sayangnya, dia tidak bisa melaju lebih cepat karena keterbatasan armornya. Dia menuju ke laut. Chen Fan menyipitkan matanya dan melihat jauh. Muara lebar mulai terlihat di cakrawala. London hanya berjarak 200 km dari London. Hotel Queen Victoria tempat Chen Fan seharusnya pergi juga terletak di tepi Sungai Thames, dan Laut Utara berada tepat di depan. Guyuran. Begitu Clark melihat Laut Utara, dia mengubah dirinya menjadi sinar perak dan menyelam ke dalam air. Dia kemudian menjadi belati perak dan melakukan perjalanan 10 mil seketika seperti torpedo. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri dengan menyelam ke laut? Chen Fan mengikutinya. Dia berlari tepat di permukaan laut menuju Clark, menciptakan tanda putih panjang seperti yang dilakukan perahu motor besar. 5 km, 4 km, 3 km. Chen Fan hampir bisa mulai menyerang Clark pada jarak ini, tetapi sebuah armada tiba-tiba muncul di depan dan Clark dengan cepat bersembunyi di dalam salah satu kapal perang. Kemudian, terdengar suara, bekukan. Ini adalah Satuan Tugas ke-17 Armada Atlantik Kedua Amerika. Atas nama Amerika Serikat dan Angkatan Laut, saya perintahkan Anda untuk berhenti. Kemudian, deretan meriam ditembakkan ke depan Chen Fan, menciptakan rentetan tembakan. Chen Fan menyipitkan matanya dan melihat ke arah itu. Dia melihat formasi kapal perang. Ada 3 kapal perusak, 6 fregat dan beberapa helikopter bersenjata mengelilingi langit. Satgas tersebut memiliki setengah kekuatan armada Laut Hitam. Ini sebenarnya masuk akal. Armada kedua Amerika memiliki 2 kapal induk dan sekitar 40 kapal dengan ukuran berbeda, yang dapat bersaing dengan Prancis dan Inggris jika semuanya diberangkatkan. Secara keseluruhan, Amerika Serikat memiliki 7 armada dan 11 kapal induk, dan dikatakan mampu melawan kekuatan angkatan laut di seluruh dunia. Sekalipun semua negara lain bekerja sama, mereka tetap tidak akan mampu mengalahkan Amerika Serikat. Clark melarikan diri ke kapal utama Satuan Tugas ke-17 dan menghela nafas lega. Pak, saya Komandan Satgas 17. Kami mendapat perintah untuk menjemput Anda di sini. Yang lain mana? Seorang brigadir angkatan laut datang dan memberi hormat dengan hormat. Operasi saat ini direncanakan bersama oleh CIA dan markas besarnya di Eropa. Menteri Iron Fist dan Pentagon juga mengikuti perkembangan operasi tersebut. Jenderal Koster hanyalah seorang brigadir, jadi bagaimana dia bisa mengabaikan sopan santun? Clark lalu berkata dengan suara gemetar, semua rekan satu timku tewas di tangan Chen Beixuan. Apa? Jenderal Koster tampak ketakutan. Dia tahu bahwa lebih dari 10 anggota tim pertarungan dewa, 3 orang bijaksana, dan selusin prajurit lapis baja telah terlibat dalam operasi ini. Semuanya telah dikalahkan, mereka dibunuh oleh pria di luar sana itu. Koster berbalik dan melihat. Chen Fan melayang 3 km jauhnya dari gugus tugas ke-17, tampak ragu-ragu. Saya ingin Anda menghubungi markas besar Eropa. Minta mereka untuk memobilisasi F-22 dan armada kapal induk. Kirim juga permintaan kapal selam nuklir dan pembom strategis. Musuh kita lebih menakutkan dari yang kita duga, kata Clark segera. Karena meriam elektromagnetik pun tidak dapat melukai Chen Fan, dia percaya bahwa senjata nuklir adalah satu-satunya benda di bumi yang dapat melakukannya.
selain dewa tingkat bumi yang legendaris. Jangan khawatir, Tuan. Kita berada di Samudera Atlantik, wilayah maritim Amerika Serikat. Tidak ada negara atau ras yang berani memprovokasi kita. Jenderal Koster berkata dengan percaya diri. Ia sama sekali tidak khawatir, meski jumlah kapal perang yang dipimpinnya hanya setengah dari jumlah yang dimiliki armada Laut Hitam. Sejak armada Merah Uni Soviet dibubarkan, tidak ada negara atau armada lain yang bisa berperang melawan Amerika di lautan. 11 kapal induk Amerika Serikat mendominasi 7 samudera dan mampu menekan suatu negara. Negara kuat seperti China juga harus menanggapinya dengan serius saat menghadapi armada Amerika. Koster yakin Chen Fan tidak akan memprovokasi mereka. Jenderal, Anda meremehkan Chen Beixuan, kata Clark. Percayalah, Tuan, dia tidak akan berani. Sebelum Koster menyelesaikan kalimatnya, Chen Fan berubah menjadi aura biru dan melaju melintasi lautan menuju Satgas ke-17 seperti kereta api. Mustahil, beraninya dia melawan Amerika. Jenderal Koster tercengang. Wakilnya segera mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak, "Serang! Serang!" Semua kapal perang menembak sekaligus. Jangan biarkan dia mendekat. Bang! Boom! Lusinan kapal perang ditembakkan secara bersamaan. Rudal-rudal itu ditembakkan satu persatu seperti anak panah yang terbang melintasi langit, mencoba menghentikan Chen Fan. Tapi sudah terlambat. Chen Fan dan Satgas ke-17 hanya berjarak 3 km satu sama lain. Kecepatan suara adalah 340 meter per detik, hanya butuh 10 detik untuk menempuh jarak itu. Dalam sekejap, Chen Fan telah tiba di depan kapal perang pertama. Merusak. Esensi sejati Chen Fan berubah menjadi naga sepanjang 10 kaki. Sisik, kepala, tubuh, dan cakarnya muncul di aura biru seolah-olah seekor binatang purba telah turun. Retakan, tepat di depan para prajurit angkatan laut yang ketakutan, naga biru itu merobek bajanya dan membelah fregat seberat 1000 ton itu menjadi dua. Chen Fan memecahnya menjadi beberapa bagian semudah hanya selembar kertas. Chen Fan menghancurkan kapal perang menjadi beberapa bagian dengan pukulannya. Baik Clark maupun Jenderal Koster terkejut. Jadi, ada yang menyatakan perang terhadap Amerika. Jenderal Koster berkata dengan bibir gemetar. Yang lain pucat dan mata mereka dipenuhi keheranan. Dan ini hanyalah permulaan.